Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang terhormat dosen pengampu kami, Ibu Rahmawati SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Matematika di SD, dan teman-teman sekalian yang menonton yang saya banggakan dan saya cintai. Hai everyone, perkenalkan kami dari kelompok 2 beranggotakan 2 orang, saya sendiri Debbie Marikana dan my bestie ada Almi Mulinda. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi dalam matematika. Terlebih dahulu, fungsi secara umum yaitu guna. Sedangkan what is a function in math, yaitu fungsi dalam matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan yang dinamakan sebuah domain kepada anggota himpunan yang lain dan dinamakan sebagai kodomain, di mana fungsi yang menyatakan suatu relasi khusus dari dua buah himpunan yang berbeda memiliki sifat khusus. Selanjutnya ada macam-macam fungsi. Macam-macam fungsi terbagi menjadi 5, yakni ada fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi ganjil, dan fungsi genap. Yang keempat ada fungsi modulus, dan yang kelima ada fungsi tangga. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi konstan. Jadi fungsi konstan yaitu di mana semua unsur dalam himpunan A berkaitan hanya dengan sebuah unsur dalam himpunan B. Fungsi konstan ditulis dengan F banding X sama dengan K, di mana K di sini diartikan sebagai konstanta, di mana X merupakan elemen dari relasi. Adapun grafik fungsi konstan merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Contohnya, buatlah diagram panah dengan grafik pada bidang kartesius untuk fungsi Y sama dengan 5. Contoh soalnya yaitu min 2 lebih kurang dari X kurang dari 2, dan X merupakan elemen dari bilangan bulat. Dapat teman-teman ketahui bahwa bilangan bulat yaitu bilangan yang bisa ditambah, dikurang, dibagi, serta dikali. Berikut adalah contoh fungsi identitas, di mana contoh fungsi konstan di mana domain ini hanya menunjukkan satu kodomain, yaitu Y sama dengan 5, dan diagram contohnya diagramnya yaitu pada sebelah kiri. Selanjutnya ada fungsi identitas. Jadi di sini fungsi identitas diartikan sebagai semua unsur dalam himpunan A berkaitan dengan dirinya sendiri, di mana grafik fungsi identitas Y sama dengan X untuk X sama dengan elemen relasi. Contohnya, buatlah diagram panah dan grafik pada bilangan kartesius untuk fungsi Y sama dengan 5, di mana contohnya X kurang dari 3 dan X elemen dari bilangan caca. Jadi bilangan caca itu bilangan yang dimulai dari angka 0. Contohnya pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada fungsi genap dan fungsi ganjil, di mana fungsi F banding X sama dengan Y. F, X disebut fungsi genap jika F min X sama dengan positif X. Grafik fungsi genap selalu simetri terhadap sumbu Y. Fungsi F banding X sama dengan Y, Fx disebut ganjil jika F min X. Grafik fungsi ganjil selalu simetri terhadap titik asal 0 jika fungsi Y, Fx tidak memenuhi keduanya, maka disebut dengan fungsi genap dan fungsi tak ganjil. Contohnya manakah yang merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil? Contohnya ada di bawah ini, dan pada sebelah kanan itu merupakan grafik fungsi genap, dan pada sebelah kiri merupakan fungsi ganjil. Selanjutnya pemaparan materi kedua akan saya berikan kepada saudari Almi Melinda. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis fungsi yang keempat. Jenis fungsi yang keempat yaitu fungsi modulus. Fungsi modulus atau yang biasa disebut dengan nilai mutlak. Yang perlu diingat di sini bahwa nilai mutlak itu besarnya selalu positif. Di dalam fungsi modulus terjadi 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu plus X jika X lebih kecil dari 0, kemudian 0 jika X sama dengan 0, dan min X jika X lebih besar dari 0. Selanjutnya kita masuk dalam jenis fungsi yang terakhir, yaitu fungsi tangga. Fungsi tangga atau fungsi nilai bulat terbesar dalam perhitungan matematika sering dilakukan pembulatan. Mengapa disebut sebagai fungsi tangga? Karena kurvanya berbentuk tangga dan tidak bersambung. Kemudian kita masuk ke dalam sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi yang pertama yaitu fungsi surjektif atau yang biasa disebut dengan fungsi Onto. Fungsi surjektif dapat terjadi ketika setiap anggota B berpasangan dengan anggota A. Pasangannya tidak mesti satu kali, asalkan anggota daerah kawan merupakan anggota daerah hasil. Kemudian sifat fungsi yang kedua yaitu fungsi injektif. Fungsi injektif atau yang biasa disebut dengan fungsi satu-satu. Seperti yang telah disebutkan bahwa fungsi injektif itu fungsi satu-satu, maka fungsi injektif dapat terjadi ketika anggota himpunan B tepat berpasangan satu dengan anggota himpunan A. Artinya setiap anggota himpunan B memiliki satu pasangan di anggota himpunan A.